Halo dulur Wonogiri, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di Teh Poci, tetap heboh bersama podcast Himagiri. Oke, kita kembali lagi nih di Teh Poci episode kali ini dengan aku Khairul Nuradi yang akan membawa kalian untuk kenal lebih dalam dengan narasumber kita yang pastinya udah berpengalaman di bidangnya ya. Untuk itu, mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan yang aku utarakan nanti, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama dua teman kita di sini. Ada dua narasumber dari bidang apa kak? PSDM. Oke, boleh kenalan dulu mungkin? Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Nisha Rianjani, panggil aja Nisha dari PSDM. Di PSDM sendiri aku menjabat sebagai kepala bidang PSDM. Oke, halo semuanya, aku Sabrina Aryani dari POSDM juga sebagai staf ahli. Oke, dari Kadif, kepala bidang sama staf ahli dari POSDM sendiri nih. Nah, mungkin karena kita di sini udah ada dua narasumber yang mana udah berbeda ya dari bidang-bidang yang lain. Kalau bidang yang lain kan cuma ada satu dari kepala bidangnya aja, tapi di sini kita menghadirkan dua dari bidang POSDM. Nah, di sini akan ada beberapa hal yang akan mau aku tanyakan yang pastinya bisa menambah wawasan kita untuk entah meningkatkan diri pribadi atau mungkin sekedar sering-sering aja ya. Gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Kak, kita langsung pertanyaan pertama. Oke, mungkin boleh kan tadi udah kenalan nih sama kabinnya, sama staf ahli, mungkin bisa dikenalin juga sama staf-staf yang lain. Oke, jadi di PSDM sendiri pertama-tama mungkin ada yang belum tahu ya PSDM itu. PSDM itu kepanjangan dari Pengembangan Organisasi Sumber Daya Mahasiswa. Jadi di PSDM itu total ada 10 staf, include dengan aku kabitnya, dengan susunan 1 kepala bidang, 2 staf ahli dan 7 staf muda. Di staf ahli sendiri ada Sabrina, ada satu lagi Alvina. Dan di staf muda ada 7, ada Salma, ada Afrisa, ada Pramudia, ada Nabila, ada Marisda, ada Tika, dan ada Rara. Sorry Rara. Ada 10 ya, jadi di PSDM ini ada 10 termasuk kepala bidangnya sendiri. Oke. Kan 10 itu kan tergolong cukup banyak ya dari satu divisi satu bidang itu. Nah, mungkin gimana sih cara bondingnya Mbak Nisha sama staff-staffnya itu biar semakin deket gitu? Cara bonding gimana ya, kalau dari awal-awal kan emang masih pada pendiam, jadi harus aku yang SKSD dulu di awal, di first meet, di pertemuan awal-awal sebulan pertama kita kenal masih aku yang SKSD, kadang ditimpalin dikit-dikit sama mereka. Tapi setelah keberjalanan, setelah kita dari pelantikan itu udah mulai terbuka, udah mulai wah anaknya welcome banget, udah emang ternyata anak PSDM tuh heboh semua ya, beneran heboh dan kayak ribet riweh. Setelah itu ada banyak proker kita yang bareng, di awal itu ada makrab yang bikin kita makin bonding, makin deket, makin intens lah hubungannya. Terus habis itu barulah dari situ kita udah bisa lah tahu flow di PSDM tuh kayak gimana. Kita udah tahu kalau oh emang di PSDM tuh orang-orangnya rada ekstrovert, rada kelebihan terlalu aktif ya orang-orang PSDM. Iya, udah sih dari itu mulai ngebondingnya lebih gampang aja. Kalau kira-kira nih kalau di rate 1 sampai 10 bondingnya sekarang tuh udah berapa nih Kak? 100/10 gak sih, Sam? Deket banget berarti ya? Deket banget. Tapi ya, oke, udah bonding banget. Ya. Oke, tadi kan kalau nggak salah kan udah sempet nyinggung proker nih. Nah, proker dari POSDM sendiri apa sih sampai sekarang? Proker dari PSDM tuh ada 9 kalau nggak salah. Itu di awal kita ada halal bihalal di awal pelantikan itu. Terus ada 2 proker besar kita yaitu makrab sama sakrari yang sudah terlaksana juga. Terus ada himagiri menyambar, ada data mas, terus ada upgrading, terus ada HUT, ada tanggap warso, dan sama himagiri award. Oke, kira-kira dari beberapa proker itu ada nggak sih yang ditarget? Misal kalau untuk upgrading ini kan mungkin targetnya seluruh pengurus atau mungkin data mas itu
cuma pengurus saja atau mungkin anggota aja atau gimana? Kalau dari tiap proker tuh kita beda-beda sih untuk targetnya. Ada yang ke internal dari pengurus kita sendiri, ada untuk juga seluruh anggota Himagiri UNS. Jadi kayak misal nih kayak makrab, sakrari, terus halal bihalal, terus tanggap warso, Himagiri Award itu kan emang targetnya di internal dari pengurus Himagiri sendiri. Jadi itu seputar pengurus. Nah untuk yang ke anggota itu ada yang data mas itu kan kayak database untuk angkatan baru. Kalau di tahun ini angkatan 23 se Himagiri se Wonogiri yang kuliah di UNS, jadi itu bisa jadi database kita. Terus ada lagi yang kayak HUT itu targetnya selain pengurus juga ada demisioner sama anggota juga. Itu sih, jadi kayak beda-beda target dari tiap proker, tapi mostly dari POSDM sendiri emang target prokernya itu ke internal pengurus. Berarti emang dibuat variatif gitu ya. Oke. Kira-kira nih kan POSDM pastinya udah nggak terbentuk baru tahun ini kan. Teman-teman kan pasti udah ada tahun-tahun sebelumnya. Nah kira-kira ada nggak sih kayak inovasi atau mungkin program baru dari POSDM atau mungkin ya cuma ngembangin dari tahun yang lalu aja? Kalau di tahun ini atau tahun kepengurusanku itu dari POSDM ada proker baru yaitu makrab sama upgrading. Nah kalau makrab itu kan udah terlaksana ya di Juli itu. Sabrina juga PJ-nya dan ya alhamdulillah berjalan lancar. Terus ini kan makrab kayak emang udah jadi harapan atau keinginan dari pengurus Himagiri tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun kemarin nggak bisa terlaksana ya, karena tahun kemarin tuh kayak ada pilihan antara sakrari atau makrab, terus voting terbanyak sakrari. Nah di tahun ini saya sendiri pengennya ada sakrari ya ada makrab, terus alhamdulillah itu bisa terlaksana makrabnya di Juli kemarin tanggal 12 11-12 itu dan berjalan lancar dan juga antusiasnya alhamdulillah sangat baik. Terus selain itu ada upgrading tuh kayak kita bikin video tentang tips and trick untuk mengembangin soft skill dan itu nanti akan diupload. Nah ini juga merupakan salah satu proker collab dari POSDM dengan Dubes. Jadi kita menghadirkan Sabrina sebagai salah satu narasumber di collab ini gitu. Oke, jadi memang nggak cuma stuck gitu aja ya dari tahun kemarin, pastinya ada perkembangan yang tentunya tujuannya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Oke, kemudian dari proker-proker itu tadi masih ada nggak sih proker yang belum berjalan atau mungkin semuanya udah berjalan? Ada beberapa proker yang sedang berjalan dan akan berjalan. Nah, proker yang sedang berjalan tuh kayak tanggap warso, itu kan selalu berjalan terus ya di setiap bulannya, karena kan setiap ada pengurus yang ulang tahun kita ucapkan lewat WA dan IG. Terus ada juga yang masih berjalan tuh Himagiri Award tinggal terakhir. Nanti sesinya ada di pas MUA. Terus ada upgrading ini yang hari ini sedang berjalan. Terus satu lagi yang terakhir banget ini harusnya HUT atau Hari Ulang Tahun Himagiri yang ke-6 yang harusnya berjalan di hari ini di tanggal 11 ini perayaannya dan 12 itu ulang tahunnya. Tapi karena satu hal dan lain yang tidak bisa kita elakkan, akhirnya terpaksa diundur perayaannya. Tapi kayak ya nggak apa-apa, daripada ada apa-apa kalau kita maksain di hari ini, lebih baik kita undur. Padahal harusnya hari ini banget Ya, ya. harusnya hari ini banget kita, tapi siang kan ini tagnya sekitar jam 10 ya. 10-an, ya. 10-an dan harusnya nanti siang jam 1 kita ada HUT di sini, tapi karena ya ada beberapa hal yang kronis banget jadi kita nggak bisa untuk maksain hari ini. Oke, dari semua proker ini tuh kira-kira terutama yang udah berjalan ya, yang udah berjalan tuh ada nggak sih kekurangan dari tiap proker dan mungkin solusi yang bisa diberikan untuk pengurus tahun depan itu ada nggak sih?
Kekurangan ya selalu ada dong. Setiap proker tuh mesti ada kekurangan, ada evaluasi yang kita jadikan catatan di akhir. Dan dari kekuatan setiap proker tuh yang bisa aku simpulkan sih karena kita di PSDM kita sasarannya ke internal lebih ke antusiasme dari anggota, dari pengurus kita sendiri yang kayak setiap kita ajak proker tuh kayak ya kadang antusias, kadang kurang. Jadi kayak kita sebagai PSDM sendiri harus giat banget ngajak-ngajakin mereka untuk ayo ikut proker kita, ayo join proker kita gitu. Dan ya itu jadi PR kita terus-menerus panjang kepengurusan ini sih karena untuk menaikkan antusias mereka kan juga kayak mereka kan juga kadang iya kadang enggak terus kita harus bujuk-bujuk mereka untuk ikut gitu sih terus kayak ya jadi PR kita bersama gimana caranya bisa pengurus nih bisa selalu antusias ngikutin proker yang kita adain. Terus kalau solusinya tuh ya itu kita selalu nge-reminder mereka, selalu ngajak, selalu membujuk, nge-PC lah atau kita urut di grup terus menerus jadi biar mereka kayak selalu tahu terus kita selalu apa ya nge-reach mereka dengan sesering mungkin agar mereka tuh tetap mau ayo gitu. Padahal tujuan dari PSDM sendiri kan juga baik ya, untuk membonding antar pengurus itu kan. Tujuan kita membonding tapi ya di bonding itu kadang mau nggak mau. Iya, jadi mungkin buat teman-teman nih pengurus tahun depan kalau lihat video ini mungkin boleh banget kalau misal ada PSDM yang ajakin terus pengen gimana ya, kan tujuannya juga baik, pengen ngebonding kita kan. Ikut aja, nggak usah malu-malu karena kita di sini kan juga sama-sama biar saling kenal kan. Nah itu biar diramein juga gitu. Oke, kemudian kan dari proker-proker yang sudah ada, itu ada gak sih cara PSDM untuk membranding Himagiri lewat mungkin prokernya atau mungkin dari mahasiswanya atau gimana? Itu mungkin ada nggak? Cara kita membranding Himagiri itu dari proker itu ada kan ada proker Himagiri menyambar itu kita menyasarnya ke mahasiswa baru kan mahasiswa baru UNS Wonogiri dan dari situ kita membranding Himagiri itu ini loh Himagiri itu himpunan mahasiswa Wonogiri kita ada sebagai perkumpulan mahasiswa Wonogiri dari UNS kita di sini untuk sama-sama ngembangin apa yang SDM kita punya dan ngembangin untuk ke eksternal ke masyarakat Wonogiri juga dan kita ngadain nih ada kayak seminar, talk show gitu untuk kalian, untuk bekal kalian ke UNS nanti kalian kan masih maba jadi kita kayak kasih dikit lah ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang udah kita punya dari situ kita kayak membranding ke anak-anak baru kayak kita ada Himagiri dan kita ada ini kita yang adain ini gitu mungkin dari situ sih kita membrandingnya sama lebih ke media sosial juga kita. Oke, berarti dengan Himagiri menyambar ini kan targetnya mahasiswa baru kan ya berarti biar teman-teman mahasiswa baru juga bisa mengenal kampus lewat Himagiri juga gitu ya. Oke, nah kemudian kan ini kita udah masuk nih di akhir-akhir periode nih. Nah, kira-kira apa sih, ada nggak sih harapan untuk di sisa periode atau mungkin apa ya, mungkin harapan sih untuk di sisa periode ini. Harapan untuk di sisa periode ini nggak terlalu muluk-muluk sih kayak ya semoga proker-proker yang belum berjalan itu segera terlaksana dengan lancar dan berakhir dengan baik dan juga untuk anak-anakku staf-staf SDM semoga tetap semangat karena kita tinggal ya mungkin kita sebulan di sini bareng-bareng jadi kayak semoga kita bisa tetap keep in touch terus interaksi terus sampai akhir periode nanti dan setelah kita nggak ada di PSDM bareng-bareng gitu sih harapannya kayak ya lebih ke anak-anakku alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang hilang jadi kayak bersyukur banget masih bisa di reach semua masih bisa ikut semua. Sedih banget ya karena kurang lebih tinggal 1 bulan kepengurusannya udah berakhir. Nah ini kan namanya kan pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa ya. Nah kira-kira mungkin dari stafnya atau mungkin dari Mbak Sabrina mungkin
ada nggak sih organisasi selain Himagiri yang diikuti? Kalau dari aku dulu tahun 2022 itu sempat ikut BEM FEB. Itu aku di kementerian bukan kementerian namanya, Sentra Riset Data dan Kinerja. Itu ceritanya kayak menilai kinerja dari kementerian lain gitu. Nah, kalau waktu itu aku juga tahun 2022 juga ikut enggak ikut Imapres ya. Aku lupa, pokoknya tahun 2022 itu aku jadi koor Kalbang Imapres. Tapi belum pengurus. Pengurusnya aku tahun 2023 kemarin. Itu Imapres Wonogiri sama Himagiri. Tapi kalau Himagiri aku ikut dari sejak pokoknya Kars tahun 21. Kars ini Kars berapa? 6 ya? Sama. Dari Kars 4 itu aku volunteer, terus aku Kars 5 aku kan udah pengurus Himagiri jadi ikut, terus terakhir ini di Kars 6 gitu. All in ya? All in Kars. Kars Ya, oke. Nah, tapi kan otomatis kan kesibukan nggak cuma di organisasi aja kan, pasti ada kuliah, ada kegiatan yang lain. Nah, gimana sih Kak? Dari situ apakah nggak keteteran? Pun kalau keteteran ada nggak sih tips buat teman-teman biar bisa bagi waktunya gitu? Kalau keteteran tuh pasti iya. Soalnya kan ikut banyak organisasi gitu kan. Terus karena waktu itu aku bukan yang kadif atau gimana, jadinya kan staff-staff. Jadinya kalau misalkan di dalam satu kegiatan ada yang lebih urgent, aku bisa izin di salah satu kayak gitu. Atau solusinya kalau nggak izin, kita datengin yang ini, kan pasti jamnya nggak selalu sama ya. Jamnya kadang ada yang pagi, kadang ada yang sore. Jadinya kita pagi ke sini, sore ke sini gitu. Jadinya biar nggak terlalu nabrak, kita pinter-pinter bagi waktunya di situ, biar tetap bertanggung jawab di situnya. Terus biar nggak keteteran juga, list aja kayak tanggal segini aku ada ini gitu. Kalau misalkan ada yang tabrakan, kita cari solusinya, kayak misalkan kita ngomong ke anak-anak organisasinya, aku tanggal ini segini nggak bisa, gimana ya gitu. Siapa tahu itu nggak terlalu urgent dan bisa diganti jadwal, atau kita boleh izin di pas itu kayak gitu. Oke, jadi emang skala prioritas gitu ya modelnya. Jadi teman-teman bisa dicontoh nih, kira-kira kalau misal dari banyak kesibukan terus bingung cara mengaturnya, bisa di list dulu kegiatan-kegiatannya, terus nanti bisa didiskusikan bareng-bareng kalau misal acaranya atau kegiatannya itu bertuburkan. Oke, terus nah itu kan pasti kan kalau Mbak Sabrina kan cukup padat ya. Nah itu kira-kira gimana sih cara Mbak Sabrina biar nggak stres, terus biar tetap punya waktu istirahat gitu? Kalau biar nggak stres, karena kita kan pasti stres kuliah organisasi gitu ya. Biar nggak stres itu caranya di dalam organisasi kita kayak pasti punya satu atau dua temen atau mungkin keras yang buat penyemangat gitu pas kita ngejalanin prokernya. Jadinya pas mau berangkat proker tuh, oh iya ada dia, aku mau ketemu dia gitu. Misalkan walaupun bukan kayak keras gitu, nggak apa-apa kan, kita pasti punya teman yang deket gitu kan. Aku mau ketemu dia, soalnya jarang kan kita bisa ketemu kalau selain di proker kayak gitu. Terus selain itu kalau misalkan udah capek, pasti kita tetap, kalau prokeran kan tetap capek, setelahnya bisa langsung, kalau aku biasanya nonton drakor, K-popan gitu-gitu sih, kayak apa ya, nyalurin hobi, iya benar kayak gitu, biar nggak terlalu aku pusing prokeran, aku pusing kuliah, jadinya kita larinya ke kayak gitu. Biar tetap flow terus bisa tetap jalan juga ya. Oke, terus kan udah disebutin nih tadi ada ikut BEM, ikut Imapres, terus Kars, Himagiri, itu kan pastinya perlu memantapkan diri kan. Nah kira-kira gimana sih cara dari Mbak Sabrina sendiri buat mutusin, dengan kemampuanku ini aku bisa ikut ini, aku mau ikut ini, itu gimana sih? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh aku nggak pernah mengukur kemampuan diri. Lebih baik, kalau prinsipku lebih baik kita coba dulu
urusan nanti bisa atau enggak, pasti ada teman-teman yang ikut belajar bareng sama kita, jadinya kita bisa berkembang dari organisasi itu. Kayak kemarin waktu aku mau ikut MSIB, aku juga nggak pernah mengukur kemampuanku, aku kayaknya nggak bisa deh, kayak nggak yang gitu. Aku tipe yang kita coba dulu, urusan gagal berarti emang bukan jalannya, terus kita coba lagi di lain jalur gitu, kayak gitu. Jadi intinya jangan takut mencoba gitu ya. Terus kalaupun nanti insecure atau gimana, ya udah pendem dulu insecure. Tapi yang penting kita tetap berusaha untuk mencoba gitu ya. Oke. Nah mungkin itu tadi beberapa pertanyaan buat Mbak Nisa sama Mbak Sabrina. Terima kasih banget udah join di podcast Teh Poci hari ini, episode kali ini. Aku juga mau mengucapkan terima kasih pada dulur-dulur Wonogiri yang udah ngikutin Teh Poci episode kali ini hingga selesai. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat dan meningkatkan wawasan teman-teman atau mungkin semangat teman-teman untuk berkegiatan di lain waktu. Kemudian jangan lupa juga untuk mengikuti akun Instagram @himagiriUNS dan subscribe YouTube channel HimagiriUNS. Bagi dulur Wonogiri juga yang ingin memberikan saran konten atau mungkin ingin memberikan saran yang lainnya, boleh langsung mengetik di chat atau kolom komentar di bawah. Mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan pada dulur Wonogiri. Aku pamit undur diri. Dadah.